Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Wulandari dari manajemen 22A dan dengan NPM 224111042. Di sini saya akan menjelaskan materi dari presentasi yang berjudul dengan uji hipotesis. Mata kuliah Statistika Ekonomi. Pengertian hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yakni hupo dan tesis. Hupo adalah sementara, sedangkan tesis adalah pernyataan atau teori. Dapat disimpulkan, arti hipotesis adalah pernyataan sementara. Inilah praduga penelitian terhadap masalah penelitian. Namun, hipotesis ini bukanlah kebenaran, karena praduga hipotesis bisa benar dan bisa juga salah. Penggunaan hipotesis contohnya seperti proses penelitian tentang hubungan antara kebiasaan manusia buang sampah dan tingginya jumlah sampah di Indonesia. Berdasarkan data sementara yang didapatkan, yaitu hipotesis yang muncul adalah kebiasaan manusia tersebut berhubungan dengan jumlahnya sampah. Artinya, yaitu kebiasaan buruk manusia dapat berpengaruh terhadap tingginya jumlah sampah dari waktu ke waktu. Hipotesis juga pada umumnya dapat diartikan sebagai jawaban atau disebut dengan dugaan sementara dari masalah suatu penelitian. Hipotesis hanya disusun dalam jenis penelitian inferensial, yakni jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk pengujian atau suatu hipotesis selalu melalui teknik analisis statistik inferensial. Sedangkan penelitian deskriptif tidak memerlukan secara eksplisit rumusan hipotesis. Hipotesis dapat disusun oleh peneliti berdasarkan landasan teori yang kuat dan juga dapat didukung dengan hasil-hasil penelitian yang relevan atau akurat. Peneliti harus memahami tentang isi dan juga bagaimana langkah-langkah dalam merumuskan suatu hipotesis penelitian. Dan juga di sini terdapat langkah-langkah untuk merumuskan hipotesis, yaitu yang pertama, merumuskan hipotesis HO dan H0 dan H1, yaitu yang berarti tentukan arah pengujian. Yang kedua yaitu taraf nyata pengujian A atau A/2. Yang ketiga yaitu tentukan dan hitung statistik uji atau Z atau D. Yang keempat yaitu tentukan daerah krisis atau daerah penerimaan penolakan H0. Yang kelima yaitu tentukan kriteria ujinya. Dan yang keenam, yang terakhir yaitu tentukan kesimpulan, terima atau tolak H0. Ciri-ciri. Adapun beberapa ciri-ciri rumusan hipotesis menurut Swesilo tahun 2015 sebagai berikut, yaitu hipotesis dinyatakan dalam kalimat pernyataan atau yang disebut dengan declarative statement, yaitu bukan kalimat tanya. Pernyataan tersebut sebagai pandangan peneliti berdasar hasil kajian teori yang digunakan. Yang kedua yaitu peneliti harus konsisten atau
tidak berubah-ubah mengenai isi hipotesisnya. Oleh karena itu, peneliti perlu melakukan kajian yang mendalam tentang teori yang digunakan dalam menyusun hipotesisnya. Dan yang ketiga yaitu ada dalam penelitian eksperimen. Dalam penelitian eksperimen hipotesis berisi pernyataan mengenal efektivitas, perbedaan, atau pengaruh dari suatu variabel ke variabel yang lain. Dalam hipotesis, sedikitnya ada 2 variabel yang diteliti. Dan yang keempat yaitu hipotesis harus dapat diuji atau testable. Selain menjelaskan tentang cara teknik pengukuran masing-masing variabel yang akan diteliti, dalam bagian metodologi penelitian juga tentunya harus menjelaskan teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Jenis-jenisnya yaitu terdapat 2 macam, yaitu yang pertama hipotesis tanpa arah atau 2 arah. Hipotesis tanpa arah merupakan rumusan atau kalimat hipotesis yang berisi pernyataan hanya mengenai adanya hubungan atau hanya ada perbedaan, tanpa menjelaskan arah hubungan di antara variabel yang diteliti. Misalnya berarah positif dalam kurung plus atau berarah negatif dalam kurung min. Sebagai misalnya hipotesis tanpa arah, ada hubungan. Yang pertama ada hipotesis tanpa arah atau 2 arah. Hipotesis tanpa arah merupakan rumusan atau kalimat hipotesis yang berisi pernyataan hanya mengenai adanya hubungan atau hanya ada perbedaan, tanpa menjelaskan arah hubungan di antara variabel yang teliti. Misalnya berarah positif dalam kurung plus atau berarah negatif yaitu dalam kurung minus. Sebagai misal, hipotesis tanpa arah ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa. Dalam contoh tersebut tidak dijelaskan arah hubungan, apakah berarah hubungan positif atau negatif di antara variabel motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa. Yang kedua yaitu ada hipotesis searah, yaitu pada umumnya hipotesis searah diartikan sebagai disusun sebagai pernyataan yang menunjukkan arah hubungan atau perbedaan dari 2 variabel yang diteliti. Arah mencerminkan hubungan positif atau sebaliknya negatif. Sebagai misal, hipotesis penelitian sebagai tinggi motivasi belajar siswa diikuti semakin tinggi prestasi siswa, menunjukkan arah hubungan yang positif. Contoh lainnya yaitu semakin tinggi konsep diri diikuti semakin rendah agresivitas siswa atau siswi yang menggambarkan ada hubungan yang bersifat negatif.